Oke, hari ini kita mau bahas sebuah cerita yang wow kuat banget. Ini soal kedermawanan, soal krisis, dan soal pelajaran pahit dari saudara kita di Aceh. Bayangin deh, ini cerita tentang orang-orang yang tangannya selalu di atas, selalu memberi. Tiba-tiba mereka justru jadi yang paling butuh bantuan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa yang terjadi kalau si pemberi tiba-tiba butuh pertolongan? Ini pertanyaan yang dalam banget ya kan? Dan ini bakal jadi pusat obrolan kita. Yang bakal bikin kita mikir ulang soal apa sih arti solidaritas dan empati itu. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Biar kita semua paham konteksnya, kita harus lihat dulu seberapa dalam sih empati orang Aceh buat perjuangan saudara-saudara kita di luar sana, terutama untuk Palestina. Dan ini tuh bukan sekedar ikut-ikutan tren loh, ini udah mendarah daging, udah jadi bagian dari sejarah mereka. Lihat deh angka ini, 542 juta rupiah. Ini bukan angka kecil loh. Di bulan Mei 2024, cuma dari Aceh Barat aja, pemerintah dan warganya ngumpulin dana segitu buat bantuan kemanusiaan. Ini bukti komitmen yang nyata banget, bukan cuma omong doang. Dan kalau kita ngomongin skalanya, ini lebih gila lagi. 2 miliar rupiah cuma dari satu acara solidaritas di Banda Aceh bulan Juli 2025 terkumpul dana segitu banyaknya buat Gaza. Coba bayangin, sekali acara 2 miliar. Luar biasa banget kan? Tapi ini bukan cuma soal uang loh, solidaritasnya tuh benar-benar terasa di denyut nadi masyarakat. Ribuan orang tumpah ruah ke jalan, bendera Indonesia dan Palestina berkibar barengan, doa-doa nggak berhenti menggema di masjid. Seolah-olah duka yang dirasain Gaza itu ya duka mereka juga. Dalam banget. Tapi disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Cuma dalam hitungan bulan, takdir seolah punya rencana lain yang sangat tragis. Sebuah ironi yang menyakitkan banget udah ada di depan mata. Oke, sekarang suasananya jadi beda total. Akhir November 2025, giliran Aceh yang dihantam krisis. Ada badai tropis senyar yang menyebabkan banjir bandang dahsyat. Tiba-tiba, sang pemberi yang murah hati sekarang justru dalam kondisi darurat. Angka 4. Kelihatannya simpel ya, tapi di balik angka ini ada tragedi yang luar biasa. 4 desa, sekali lagi 4 desa, di Aceh Utara dan Bireuen dilaporkan hampir hilang dari peta. Lenyap kesapu banjir. Coba kita renungin sejenak, bukan cuma rumah yang hilang, tapi satu komunitas utuh, semua kenangan, semua kehidupan di dalamnya. Dan kutipan dari penjabat gubernur ini rasanya udah merangkum semuanya. Rasanya seperti mengalami tsunami kedua. Kalian tahu kan kalau kata tsunami disebut di Aceh, itu bukan kata biasa. Itu trauma, itu kenangan yang sangat mendalam. Jadi ini bukan sekedar kiasan, tapi gambaran betapa parahnya kehancuran yang mereka alami lagi. Jadi poin pentingnya di sini adalah Aceh lagi dalam krisis besar. Mereka nggak cuma butuh bantuan, tapi mereka udah putus asa. Mereka teriak minta tolong. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang dengar dan jawab teriakan itu? Dan disinilah bagian paling ironis dan menyakitkan dari semua ini. Ketika Aceh nangis minta tolong, gimana respons dunia? Dan yang lebih penting, gimana respons dari bangsanya sendiri? Lihat perbandingan ini. Di satu sisi Malaysia, negara tetangga kita, gerak cepat banget. Mereka termasuk yang pertama datang ngirim tim bantuan. Di sisi lain, respons dari dalam negeri sendiri dirasa lambat sama warga lokal, kayak kurang darurat gitu. Tentu ini bikin ada perasaan kayak, kok gini ya? Yang menyakitkan banget buat orang Aceh. Rasa kecewa ini akhirnya tumpah ruah di media sosial. Salah satunya kutipan dari netizen ini. Terima kasih Malaysia, kerajaan kami sudah meninggalkan kami. Wah, kalimat pemerintah kami sudah meninggalkan kami ini bukan cuma keluhan biasa. Ini cerminan rasa sakit dan pahit karena merasa ditinggalin sama saudara sebangsa sendiri. Tapi, dari tragedi ini justru lahir sebuah kesadaran baru. Semua kejadian ini akhirnya mengarah ke satu pelajaran penting, yang gaungnya kedengaran sampai ke seluruh penjuru negeri. Pengalaman pahit ini itu jadi pemicu diskusi besar secara nasional. Akhirnya, muncullah satu gagasan inti ini. Empati itu mulainya dari rumah. Solidaritas buat saudara sebangsa yang lagi susah itu adalah pondasi. Sama pentingnya, atau bahkan mungkin lebih penting daripada solidaritas internasional. Nah, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Intinya gini, solidaritas buat sesama warga negara itu krusial banget. Aceh itu nggak seharusnya perlu minta-minta bantuan dari bangsanya sendiri kan? Krisis di sana itu tragedi buat kita semua, buat seluruh Indonesia.
Jadi yang dibutuhkan itu aksi cepat, bukan cuma simpati. Kita tutup obrolan kita dengan pertanyaan ini. Untuk kita renungkan sama-sama. Gimana caranya kita bisa mastiin saudara kita sendiri nggak akan pernah ketinggalan? Ini bukan cuma soal Aceh. Ini soal kita sebagai satu bangsa, soal persatuan dan tanggung jawab kita semua. Sebagai pengingat, kalau fondasi terkuat sebuah bangsa itu, ya kemampuannya untuk saling jaga, apalagi pas lagi susah-susahnya.